Ada yang pernah lihat ini? Ini apa nih? STNK, oke. Ada yang bilang BPKB. Ya. Apa? Kalau STNK itu kan apa? STNK itu apa? Surat tanda. Gimana? STNK surat. Ya, oke. Kalau BPKB? Buku apa? BPKB buku pemilik kendaraan bermotor. Ya. Nah, ingat ini namanya STNK bukan BPKB ya. Awas nanti salah ya. Ada BPKB di rumah digadaikan ya. Nah, ini namanya STNK. Nah, STNK ini ya. Ini dimiliki oleh warga negara atau seseorang yang memiliki kendaraan kan, kendaraan bermotor ya. Nah, dia perlu di-upgrade per tahun. Bagaimana cara mengupgrade-nya? Dengan cara membayar pajak. Berarti untuk mendapatkan STNK ini kalian harus membayar pajak. Itu pajak. Nah, kemudian gambar yang kedua. Ini gambar apa? Nah, tiket parkir, karcis kata ini, kata Merdi ya. Apa beda karcis sama tiket? Nah, beda bahasanya aja ya. Karcis itu bahasanya Ferdi. Kalau tiket bahasa kita. Ya. Oke ya. Oke lah, ini tiket atau karcis ya, karcis parkir ya. Di mall. Ya, sudah pernah kan ke mall semua? Oke. Sudahlah, masa di Palembang nggak pernah ke mall ya? Kita di Palembang. Nah, ini karcis. Sama nggak karcis dengan STNK nih? Beda. Apa yang membedakan? STNK itu? STNK itu bagian dari pajak, kalau karcis itu merupakan pungutan resmi. Nah, itu dia, langsung nyambung ya. Ternyata STNK ini bagian dari pajak ya. Kemudian kalau karcis ini adalah salah satu bentuk dari pungutan resmi ya. Nah, artinya kita simpulkan bahwa pajak dengan pungutan resmi itu berbeda gitu loh ya. Nah, ini ciri-cirinya. Nah, ya. Pajak nih ya, kalau kita lihat di sini ya. Pajak memiliki ciri-ciri ya. Yang pertama, dia merupakan iuran wajib. Ya, jadi pajak itu adalah iuran wajib yang sifatnya memaksa. Memaksa berdasarkan undang-undang. Jadi memang undang-undangnya memaksa kita untuk membayar pajak. Undang-undangnya nomor berapa? Masih ingat? Nomor 28 tahun 2007. Oke, sudah baca buku ya? Ya. Iyalah ya, pasti ada di buku. Nah, silakan ya, laptopnya dibuka, bukunya dibuka, bisa dijadikan sebagai bahan referensi. Memang kalau kita belajar harus dibuka itu semua bahan-bahan referensi kita. Nah, kemudian yang kedua ya, dipungut berdasarkan undang-undang nih ya, Undang-Undang 28 nomor 28 tahun 2007 undang-undangnya. Kemudian yang ketiga, tanpa mendapat imbalan jasa secara langsung. Jadi kalau kita membayar pajak itu tidak langsung mendapatkan imbalan ya. Imbalannya dalam bentuk apa? Iya, dalam bentuk fasilitas ya, dalam bentuk pelayanan umum gitu ya. Nah, kemudian untuk membiayai pengeluaran umum ya, seperti apa? Pembangunan sekolah, rumah sakit ya, halte, jalan dan seterusnya ya. Nah, kemudian kalau retribusi tentu ciri-cirinya berbeda dong dengan pajak. Dengan pajak ya. Nah, yang pertama, wajib bagi yang menggunakan fasilitas saja. Ya, itu retribusi. Kalau kalian tidak parkir di OP Mall, nggak perlu bayar parkir. Ya, itu. Dia wajib untuk yang parkir saja membayarnya. Yang tidak menggunakan fasilitas tidak. Gitu. Kemudian mendapat imbalan jasa secara langsung. Ya, ketika kalian masuk ke mall dikasih kartu parkir ya, motornya dijagain. Ya. Helmnya dijagain. Nah, kalau di mall ya, kalau resmi ya, Pak, tapi saya pernah parkir di pasar 16, helmnya hilang nggak diganti. Nah, berarti tempat kalian menggunakan jasa penitipan itu ilegal, itu tidak resmi berarti ya. Kalau dia resmi ini ciri-cirinya ya. Nih, mendapatkan imbalan jasa aja secara langsung ya. Ada SOP yang ditanamkan di sana. Kemudian yang ketiga, dia mendapatkan retribusi itu sebagai pendapatan bagi
penyedia jasa, jadi tidak digunakan untuk kepentingan umum. Ya, itu bedanya. Tapi kalau pajak digunakan untuk pembiayaan dan pengeluaran umum. Sampai di sini bisa dipahami? Ada pertanyaan? Oke, nanti ya. Bisa kita lanjutkan? Nah, selanjutnya, pajak itu punya manfaat. Tadi kalau kita lihat video, nah lihat, ada anak-anak yang berada di daerah terpencil, sekolahnya harus pakai ketek, ya. Bahkan ada yang nyebrang sungai tadi pakai perahu kecil, ya. Nah, dengan adanya pajak sebagai sumber pendapatan negara yang tertuang di dalam RAPBN, maka manfaatnya sangat besar sekali. Ya, apa saja manfaat itu? Nah, ini, ya. Yang pertama, untuk pembiayaan tidak produktif. Nah, apa sih untuk membiayai pengeluaran yang tidak produktif? Ini contohnya apa saja yang tidak produktif? Yang tidak produktif ini contohnya adalah, untuk membeli pertahanan negara gitu ya. Misalkan membeli pesawat tempur, kemudian senjata perang ya, peluru-peluru, amunisi dan lain sebagainya. Ya. Jadi untuk pengeluaran yang tidak produktif. Nah, ini biasanya yang banyak mengeluarkan uang, mengeluarkan anggaran, ya bukan uangnya, anggaran itu adalah Kementerian Pertahanan biasanya. Kenapa tidak produktif? Ya belum tentu digunakan gitu loh. Jadi dia tidak produktif, tapi harus punya. Kenapa harus punya? Antisipasi. Tiba-tiba kita diserang, nah, sudah repot kita, ya. Oleh karena itu dia disebut sebagai pembiayaan tidak produktif, ya, pembiayaan negara yang sifatnya tidak produktif. Nah, kemudian yang kedua sebagai pembiayaan yang bentuknya self liquidating. Apa sih self liquidating itu? Iya, untuk pembiayaan barang-barang ekspor. Pak, kalau kita mengekspor barang kan tanggung jawab produsen dong. Kenapa harus menggunakan uang negara? Nah, kenapa? Nah, tentu ini barang-barang ekspor yang dimaksud adalah barang-barang ekspor dalam jumlah besar, ya. Kalau kamu beli cincin dari Cina, belinya di Shopee itu nggak perlu pembiayaan dari pemerintah, ya. Cukup klik Shopee bayar saja. Nah, itu ekspor kan sebenarnya kan ya. Ekspor, kalau kamu jualannya dari Indonesia yang beli orang Cina kan ekspor juga sebetulnya. Tetapi bukan itu ya, ekspor dalam bentuk barang-barang yang sifatnya skala besar gitu ya. Misalkan ya, Indonesia mengekspor batu bara ya ke Amerika, misalkan mengekspor karet ke Amerika. Nah, itu tentu ada biaya-biayanya, ya. Yang menyediakan siapa? Yang menyediakan adalah produsen, ya, pedagang besar dalam hal ini, dan bekerja sama sebagai pemerintah, sebagai fasilitator, ya, yang memfasilitasi perdagangan internasional antar negara. Nah, itu perlu pembiayaan. Pembiayaan itulah yang disebut dengan self liquidity. Nah, ini diambil dari mana anggarannya? Ya dari pajak. Gitu, ya. Nah, kemudian yang ketiga, ada untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya reproduktif, ya. Contohnya apa? Ada yang tahu? BLT, ya. Yang dimaksud dengan reproduktif ini artinya dia digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa menumbuhkan ekonomi masyarakat, ya. Misalkan untuk bantuan UMKM, ya. BLT boleh, apa lagi? KIP boleh, ya. Kartu prakerja yang lagi trending, tapi nggak tahu berhasil atau tidak, ya. Sepertinya berhasil, ya. Kemudian apa lagi? Ya, pembelian pupuk ya di bidang pertanian, bantuan pupuk untuk para petani, bantuan bibit unggul, ya, bibit kelapa sawit, bibit karet, ya, yang digalang oleh Kementerian Pertanian. Nah, itu salah satu bentuk dari pembiayaan reproduktif yang diambil dari pajak tertuang di dalam RAPBN, kan gitu. Nah, selanjutnya ada juga pengeluaran umum, ya. Beda Pak, pengeluaran reproduktif dengan umum beda, ya. Kalau reproduktif ini, ya, dia pembiayaan sebuah program dalam rangka untuk, ya, meningkatkan ekonomi masyarakat. Tetapi kalau pengeluaran umum sifatnya untuk kepentingan umum, ya, tetapi belum tentu memperoleh hasil gitu ya. Maksudnya memperoleh keuntungan, ya, laba gitu ya. Tapi kalau reproduktif sudah pasti. Ya. Kalau pengeluaran umum contohnya apa? Mendirikan rumah sakit, jalan tol, itu untuk kepentingan umum, ya.
Jadi pemerintah itu mendirikan jalan tol itu tidak berpikir untung. Bikin jalan tol ya, sekali lewat berapa? 20.000 ke Indralaya. Wah, pemerintah mah untung apa enggak gitu ya. Nah, kemudian LRT misalkan ya, masa ke bandara 10.000, naik ke sana 5.000, apa untung pemerintah? Yang namanya pemerintah itu ya tidak mencari untung. Kenapa? Dia harus melayani masyarakat, meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya. Makanya dituangkan di dalam LAPBN itu ada pengeluaran umum untuk meningkatkan fasilitas pelayanan negara kepada masyarakat. Dari mana uangnya? Nah, oke, sudah tahu ya? Lanjut? Lanjut nggak? Lanjut. Oke, ada pertanyaan nggak sampai sini? Belum. Oke, lanjut. Nah, berikutnya, pajak juga memiliki fungsi ternyata selain manfaat. Ya, apa fungsinya? Satu, sebagai sumber pendapatan negara atau sering disebut sebagai fungsi budgeter. Oh ya, sudah pasti, karena memang pajak itu merupakan sumber pendapatan ya atau penerimaan terbesar negara, 70%, ya. Kalau kita sebagai manusia nih ya, 70%-nya apa? Air. Nah, kalau kita kekurangan dari 70% itu maka dehidrasi. Kalau sudah dehidrasi, meninggoy. Mati. Mati itu ayam ya. Meninggoy, meninggal dunia, ya. Nah, begitupun negara, ya. Kalau pendapatan terbesar bersumber dari pajak ini berkurang, negaranya dehidrasi, ya. Dehidrasi dalam artian apa? Kekurangan sumber pendapatan dia. Kalau masyarakatnya tidak digalakkan untuk membayar pajak, apa yang terjadi? Iya, negaranya meninggal. Ya, iya, negaranya bisa jadi kolaps, ya. Negaranya bisa mengalami kesulitan ekonomi, ya. Krisis ekonomi yang terjadi, ya. Pembangunan tidak merata, banyak ya, banyak sekali hal-hal yang bisa terjadi. Oleh karena itu perlu kita sebagai masyarakat menggalakkan pajak, ya. Tentu dengan prinsip-prinsip yang berkeadilan dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, ya, sebagai alat distribusi ekonomi, ya. Nah, sebagai alat distribusi ekonomi, pajak ini, ya, berfungsi mendistribusikan ekonomi. Nah, gini ya, biasanya kan pemerintah itu kan punya program, ya kan? Punya program ekspor, impor, apalagi meningkatkan UMKM, meningkatkan upah minimum, ya, menambah laba dari BUMN. Nah, anggarannya dari mana? Dari pajak. Dengan adanya pajak, maka semua kegiatan ekonomi itu bisa terdistribusi dengan baik. Pemerintah punya program misalkan peningkatan bibit unggul terhadap sawit. Kalau tidak ada anggaran dari pajak, tidak terdistribusi itu dengan baik. Ya, maka tidak terlaksana. Nah, disinilah ya pajak berfungsi sebagai alat distribusi. Artinya pajak itu instrumennya, ya, alatnya, gitu loh. Kemudian yang ketiga, sebagai alat pengatur ekonomi. Ya, jadi pajak itu bisa mengatur ekonomi. Ya, negara itu mau berkembang, negara itu mau maju, mau mundur. Ya, kenapa? Karena pajak itu sumber pendapatan. Ya, nah, yang dimaksud sebagai alat pengatur ekonomi ini, ya, dengan adanya pajak, ya, sistem ekonomi itu ya bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian yang keempat, sebagai alat stabilitas perekonomian, ya. Jadi kalau misalkan inilah yang kita sebut sebagai, kemarin kalau kita belajar tentang kebijakan fiskal dan moneter itu sebenarnya berhubungan erat dengan pajak, ya. Kenapa? Terjadinya inflasi itu disebabkan karena banyaknya jumlah uang yang beredar kalau dilihat dari sisi moneter, ya. Tapi kalau dilihat dari sisi fiskal, maka itu dari pengaturan pemerintah, ya. Maka dengan adanya pajak bisa, ya. Kalau uangnya banyak, ya, pajaknya kuat, ya, maka pemerintah bisa menerapkan kebijakan fiskalnya, ya, di dalam RAPBN. Maka perekonomian itu bisa teratasi dengan baik. Ya.
Nah ini yang ketiga nih tadi ya, sebagai alat pengatur ekonomi nih. Coba, kalau orang kaya di Indonesia ini tidak dikenakan pajak, apa yang terjadi? Bukan makin kaya, kita tidak kebagian, ya. Kita nggak kebagian mobil dibeli di orang semua sama dia. Kenapa tidak ada pajak? Ya, rumah, oh dia bikin rumah seenaknya aja, tidak ada pajaknya. Ya, itulah fungsinya pajak sebagai pengatur. Ya, dengan adanya pajak bisa ngatur, gitu. Ya, bisa dipahami sampai di sini. Ada pertanyaan? Belum terus dari tadi kapan bertanyanya? Boleh, silakan. Kan ada Tahu ya? satu perusahaan itu kan ada CSR-nya Pak, bentuk responsibility terhadap lingkungan sekitar. Itu kan juga membantu pemerintah dalam masalah-masalah sosial itu Pak. Apakah CSR itu juga dananya dari pajak? Apakah CSR itu dananya dari pajak? Itu kan biasanya perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan ya. Dari pajak nggak? Tidak, ya. CSR itu tidak dari pajak karena setiap perusahaan itu dia punya kewajiban untuk membuat suatu program, ya, suatu program yang apa ya? Yang katakanlah program itu dia harus bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat, bagi lingkungan di sekitarnya, gitu. Programnya apa? Contohnya Sampurna Academy. Nah, ya, Sampurna Academy itu kan dari mana uangnya? Nah, dari swasta, dari Sampurna. Itu bentuknya CSR kan? Ya. Kemudian apa lagi? Boleh bisa pertukaran pelajar. Dananya dari mana? Dari swasta juga. Oke? Kemudian Jarum. Ya? Ada kan Jarum Foundation, ya? Bulu tangkis beasiswa kan? Iya. Nah, jadi perusahaan-perusahaan besar itu, ya, kan dia kan bergerak di bidang perdagangan, bergerak di bidang jasa dan mereka mendapatkan benefit keuntungan kan di suatu negara, maka mereka harus berkontribusi untuk negara. Dalam bentuk membuat suatu program yang bermanfaat bagi masyarakat atau lingkungannya. Nah, gitulah kira-kira begitu ya. Ada lagi? Nah, kita lanjutkan ya. Oh, kok yang keluar orang itu? Nah, ya. Waduh. Nah, kurang lebih ada 3 manfaat pajak ya. Pajak digunakan untuk belanja negara, itu manfaatnya. Kemudian yang kedua, pajak digunakan pembiayaan. Yang ketiga sebagai pengeluaran negara. Nah, Pak, apa bedanya belanja negara, pembiayaan dan pengeluaran negara ini? Kira-kira? Ada yang mau memberikan pendapatnya? Apa bedanya? Silakan. Kalau menurut saya sendiri belanja negara itu terfokus kepada objeknya, misalkan belanja pemerintah atau misalkan kayak gaji, nah itu termasuk belanja negara. Kalau pengeluaran negara itu kayak pembangunan ekonomi gitu. Jadi pajak itu keluar uangnya itu untuk membangun suatu fasilitas untuk meningkatkan perekonomian. Oke, bagus. Ya, ada yang lain? Silakan. Menurut saya belanja negara itu seperti belanja pegawai Pak, kayak ASN, TNI, polisi. Kalau untuk pengeluaran negara itu tuh pembangunan seperti jembatan, jalan gitu. Oke. Thank you Pak. Itu pengeluarannya. Oke. Betul ya? Yang disampaikan oleh kedua temanmu tadi itu benar ya. Belanja negara, namanya belanja artinya anggaran itu digunakan untuk mengkonsumsi barang. Kalau kita belanja mengkonsumsi barang ya, mengkonsumsi artinya apa? Menghabiskan. Ya, jadi negara itu dia belanja juga loh, bukan cuma kita belanja ya. Kita belanja sehari-hari beli sabun ya, beli ciki ya, beli gorengan ya. Itu belanja kan? Ya, ke pasar beli beras, itu belanja. Artinya apa? Membeli sesuatu yang bisa langsung habis untuk dikonsumsi ya. Negara punya apa bentuknya? Belanja pegawai. Ya. Negara punya ASN, punya TNI, punya Polri, mereka perlu digaji. Nah, gaji itu habis nggak? Habis kan nanti dikonsumsi, ya kan? Untuk konsumsi para pegawai, ya. Nah, karena dia habis, makanya dia disebut sebagai belanja negara. Kenapa? Nah, ya negara ternyata belanja.
Tapi dalam bentuk gaji para pegawai, ya. Nah, kalau pembiayaan, belum ke pengeluaran, ya. Kalau pembiayaan. Nah, beda lagi dengan pengeluaran, ya. Nah, kalau pengeluaran ini dia bisa bersifat yang tadi, bisa produktif, tidak produktif, ya. Itu pengeluaran. Silakan Rashid. Kalau pembiayaan negara itu ketika pendapatan negara itu tidak bisa membiayai pengeluaran negara, Pak, sehingga negara itu mengalami defisit anggaran. Oke, bisa langsung ke contohnya nggak? Nah, contoh pembiayaan. Contohnya kayak gini, ketika pendapatan negara itu 200 triliun misalnya, tapi ketika pengeluaran negara di era APBN itu 300 triliun, maka dari itu kan diperlukannya pembiayaan negara untuk menutupi kekurangan tadi yang dinamakan dengan defisit anggaran. Oke, nah itu sering terjadi biasanya di dalam kebutuhan yang urgent, ya, BBM. Nah, jadi salah satu contoh dari pembiayaan itu adalah subsidi, ya, subsidi. Beda kan? Nah. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Nah, kita lanjut ke jenis-jenis pajak, ya. Nah, anak-anakku sekalian, perlu kita ketahui bahwa selain, ya, manfaat, kemudian selain tujuan, pajak juga terbagi dari berbagai macam jenis, ya. Nah, kita masuk. Ini kalau kita lihat di sini, ya, berdasarkan lembaga atau pihak yang memungutnya, pajak itu terbagi menjadi dua. Ada pajak pusat, ada pajak daerah. Kemudian berdasarkan sifatnya ada pajak subjektif, ada objektif, langsung, pajak tidak langsung. Ayo, siapa yang bisa memberikan contoh pajak pusat? Contoh, satu aja. Pajak pusat, PPH boleh. PPH itu apa sih? Pajak penghasilan. Oke. Pajak daerah. Aldo. Pajak reklame. Ya, oke. Pajak subjektif. Pajak kekayaan penghasilan. Pajak kekayaan penghasilan berarti PPH juga ya? Boleh ya, subjektif. Pajak objektif. PBB. Ah, sudah pinter semua kalian ini. Ada yang angkat tangan lagi? Pajak langsung. Apa contoh pajak langsung? PPN, PPH, pajak langsung artinya pajak yang tidak bisa diwakilkan, ya. Pajak yang langsung dikenakan kepada, kepada wajib pajaknya, gitu ya. Gak bisa dia diwakilkan. Kalau PPN itu bisa, ya. Apalagi pajak restoran, ya. Nah, kemudian pajak tidak langsung, PPN, ya. Pajak restoran gitu ya, masuk juga. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Lanjut ya. Oke, nah ini dia contoh-contoh yang sudah kalian sebutkan tadi ya. PBB ini pajak pusat, PPH, pajak penjualan, ini pajak pusat semua nih ya. Pajak pertambahan nilai, bea materai. Nah, materai itu termasuk pajak juga loh. Ya. Nah, contoh pajak daerah, ada pajak reklame, ya, pajak tontonan. Nonton itu bayar pajak kalau di bioskop. Ya, pasar malam ya enggak. Ya, iya. Kemudian kalau acara konser kan bayar juga tuh. Ya kan? Kalian nggak bayar, yang punya konser yang bayar. Gitu. Ada pajak kendaraan, ya. Ini pajak daerah. Jadi kalau kita bayar pajak kendaraan bermotor itu maksudnya ke daerah. Nah,
Next, nah ini contoh pajak subjektif dan objektif ya. Contohnya pajak penghasilan. Kalau pajak objektif itu pajak bumi dan bangunan, pajak PBB. Ya. Apa pajak PBB itu? Pajak bumi dan bangunan. Ya. Nah, pajak subjektif ini artinya dikenakan kepada orangnya. Makanya dia disebut sebagai subjektif ya. Nah, contohnya pajak penghasilan. Saya yang punya penghasilan, saya yang bayar pajak. Ya, dan itu juga disebut sebagai pajak langsung karena tidak bisa diwakilkan. Pajak objektif, pajak yang dikenakan ke pajak objek pajaknya. Ya. Kalau objeknya motor, motornya yang kena pajak. Yang bayar orangnya ya, bukan motornya. Itu namanya pajak objektif. Ya. Nanti kamu jadi bahan stand up komedi ya. Saat ya, bayar pajak. Maaf Pak, motor saya. Kenapa tidak bayar pajak? Ya, salahkan motor saya yang bayar pajak. Ya, oke. Seharusnya kemarin itu untuk bahan stand up ya. Udah lewat. Beda tema ya. Oke, kita lanjutkan ya. PPN, ya ini pajak objektif juga, ya pajak penjualan, ya. PPNBM, ya apa itu? Pajak pertambahan nilai barang mewah. Nah, jadi kalau punya barang-barang mewah, ya. Contohnya apa? Berlian, mobil Ferrari, Lamborghini. Ya. Sholawatin aja lah, semoga nanti punya ya, amin. Baik, setelah ini kita langsung saja untuk membagi kelompok. Karena jumlah kita kurang lebih 25 orang, maka kita bentuk 5 kelompok aja ya, supaya lebih ideal. Nah, nanti silakan kelompok 1 ada di sini, 2, 3, 4 dan 5 ya. Nanti anak-anak sekalian akan Pak bagikan LKPD ya, lembar kegiatan peserta didik. Nah, nanti silakan LKPD-nya diamati, artikelnya dibaca dengan teliti, ya, kemudian didiskusikan persoalan-persoalan yang ada di dalam artikel tersebut, dan silakan dijawab apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan, ya. Nah, mohon untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan cara berdiskusi. Setelah itu, nanti masing-masing kelompok silakan untuk melakukan presentasi, dan kelompok lain yang tidak sedang presentasi dipersilakan untuk memberikan tanggapan. Bisa dipahami? Baik, kalau demikian silakan membentuk kelompok. Baik ya, ini LKPD-nya ya. Nah, silakan nanti didiskusikan. Nah, dari LKPD yang sudah Pak bagikan itu, nanti silakan kalian baca dengan seksama dan teliti artikelnya. Kemudian kalian jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalamnya. Setelah itu kita lakukan kegiatan presentasi dan saling menanggapi. Waktunya 15 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu ditanyakan, silakan. Artikelnya di sini ya. Apa judul artikelnya, anak-anak? Bayar pajak. Kenapa masyarakat ogah membayar pajak? Ogah itu apa? Ogah itu enggan. Ya. Enggan itu enggan. Enggan itu artinya ada suatu keinginan apa ya? Beratlah, keberatan gitu ya, keberatan untuk membayar pajak. Ogah. Jadi ogah itu bahasa mana? Itu bahasa wartawan sih sebetulnya.
belum faktor yang membuat masyarakat enggan upaya dapat. Sebetulnya ada trik di dalam diskusi itu supaya gampang, ya. Anda lihat dulu pertanyaan dalam soalnya itu apa. Nah, kemudian artikelnya baru dikupas. Supaya tidak berulang-ulang, ya. Karena masih banyak rakyat yang tidak percaya. Masih ada Dengan undang-undang kepatuhan dalam membayar pajak yang rendah. Ini ada di paragraf pertama. Udah segitu aja kak. Iya. Nah yang iya faktornya. Kemudian untuk faktornya itu yang Faktornya yang pertama, pertama itu kurangnya rasa Kurang- percaya. rakyat Bukan. rakyat tidak percaya Rakyat dengan tidak- Itu kedua mas. Nggak Iya. apa-apa sih. undang-undang di bidang rakyat perpajakan. tidak percaya dengan undang-undang di bidang perpajakan. Itu yang pertama. Pada undang-undang perpajakan ya? Iya, tidak percaya pada undang-undang. Tidak percaya dengan undang-undang di bidang perpajakan. Satu. Yang kedua, Kurangnya rasa percaya pada petugas pajak. pajak. Emang kenapa ya petugas pajak? Mungkin nanti Mungkin ditilang kamu bukannya suruh bukannya takut. Yang kedua, Tidak percaya dengan petugas pajak. Yang ketiga tadi Sabar ada dulu, sabar dulu. Iya bentar aku mau lihat dulu. Ini Karena masih ada yang ingin coba-coba tidak membayar pajak. oh yang free rider itu free rider. tiga, Maksud free rider? Itu yang bukan nggak tahu apa ya istilahnya ada rider. Masih ada Kalau masih dia ada tuh orang ngerasa yang gini, ingin coba-coba dia kan tidak masih baru buat tahun ini. Kalau kayak dari tanah kan dan itu tuh sudah punya apa namanya sertifikat, tapi sementara rumahnya itu belum dilaporkan jadi masih ilegal. Oh, jadi masih belum dilaporkan. Jadi adakah pengampunan pajak bagi Iya. itu? Tapi kalau sudah dilaporkan, tidak berlaku lagi kita akan Iya. amnesti. Itu masih termasuk tunggakan. Kalau Oh, iya jadi tunggakan itu pajak harta amnesti itu harta-harta atau yang belum dilaporkan. yang belum dilaporkan gitu ya? masih ilegal. Masih Yang masih legal, tapi diampuni ya. Hmm. Untuk yang sebelum-sebelumnya yang karena Iya. tidak bayar. Oh, Karena itu belum ada suratnya. Hmm. Kalau sudah ada suratnya itu namanya tunggakan pajak. berarti itu salah satu program pemerintah ya. Ya. Apalagi yang lain? Agar masyarakat mau membayar pajak. Supaya Yang ketiga, lanjutkan masyarakat enggan membayar pajak. Sekali lagi. Kan yang dia membahas tentang SPT-nya kepanjangan. nah ini penyederhanaan penyederhanaan. Sekarang kan orang lapor SPT tahunan itu sudah bisa pakai online kan? Iya. Bisa pakai SPT 6. Banyak. Kalian uraikan aja itu Oh, iya. upaya-upaya pemerintah itu. Kebanyakan males bayar pajak itu karena ribet sih pak. Pasti kamu. Iya. Emang dasarnya nggak mau bayar juga sih sebenarnya. Pendapat orang di dalam artikel itu, nah kamu tuangkan aja di sini. Karena itu berdasarkan artikel.
Iya. Taat. Tax amnesty. Baca Kan ditulis. apa Yang ya? mana? Tax amnesty itu berarti sebagai pengampunan pajak atau salah satu program pemerintah. Kamu tulis di situ jawabannya, langsung ke situ aja. Nanti Pak, Iya, Pak. coret-coret Iya, dulu. Pak. Coret-coret dulu. Kayak kontribusi apa yang bakal dikasihkan, misal membayar pajak secara berkala. Ya mematuhi ini membayar pajak. Sudah, terus Kan apa? berkontribusi dia. Terus Sebagai wajib pajak kita harus mematuhi wajib pajak Melakukan ya apa mematuhi kepada generasi pajak-pajak yang dikenakan kepada kita sebagai wajib pajak. Itu juga kan meningkatkan pendapatan pajak juga. bayar pajak. Bayar pajak sesuai dengan apa yang kita dapatkan sebagai wajib pajak yang dikenakan sebagai kita sebagai wajib pajak itu naik. Kita bayar ke kita meningkatkan pendapatan. Terus apa lagi lah? Teks upaya sosialisasi. Kamu tulis langsung di situ ya nanti. Iya Pak. Selesai 15 menit. Level 1. Nah, nomor 1 ini Tapi baca apa sih? Udah hampir selesai. Grup 5 ya, grup 5 keempat. Ya, berarti grup 1 tuh grup 5. Tax amnesty. Apa tax amnesty? penghapusan pajak. Ya, Nah, maksudnya penghapusan pajak itu sama kayak ini, sama kayak pemutihan gitu nah. oh misalnya ada yang nunggak gitu. Ya, ada yang membayar pajaknya enggak, tapi beberapa tahun kemudian atas kebijakan pemerintah pajaknya dihapuskan. Kalau kita nyebutnya pemutihan lah. Ya, kalau orang nunggak kendaraan bermotor kan kalau 5 tahun, nah ada kan kebijakan pemerintah biasanya kan kalau kendaraan bermotor kan pajaknya masuk pajak daerah ya. Nah, kebijakan gubernur misalkan ada pemutihan. Artinya setelah 5 tahun yang sudah 5 tahun nunggak itu dihapuskan. Berarti dia cukup bayar pajaknya setahun aja, setahun berjalan. Apakah itu akan membuat itu apakah itu akan membuat banyak orang masyarakat akan Ya bisa. tambah tidak mau membayar pajak karena Nah itu malah justru membuat orang mau bayar pajak atau malas nunggu pemutihan aja. menunggu pemutihan. Udah beli motor aja kan, 5 tahun masih 5 tahun, nanti aja nunggu pemutihan. Akhirnya kebijakan amnesti itu malah ini kan, malah membuat orang males daripada. Bisa jadi itu kan menurut kamu, ya. Tapi dari sudut pandang pemerintah beda. Dari sudut pandang pemerintah bisa saja pemerintah itu ya mempermudah masyarakat kan supaya tidak keberatan gitu loh. Karena kalau bayar 5 tahun banyak, jadi setahun aja bisa. Bayar lagi nanti. Nah, boleh kamu tuliskan aja di sini. Sudah belum? Sudah. Nanti penjabar aja biar Enggak. kalian lah. Kan satu aja. Bermusyawarah lah kalian. Saja lah.
Selesai ya berarti ini ya. Kelompok 1 selesai. Kelompok 2? Memberikan feedback kepada masyarakat. Untuk memberikan keuntungan ya. Iya. Memberikan keuntungan. Feedback gitu. Lihat di mana? Memberi makan. Memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat. Oh. Memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat. Keuntungan ekonomi. Kelompok 3 sudah belum? Sampai mana? Sudah. Tapi lebih buat tulisan Pak. Oke, siap presentasi ya? Siapa yang presentasi? Siapa? Iya. Nah, oke. Oke. 3 kelompok udah selesai, bagaimana yang lainnya? Tinggal nulis, Pak. Tinggal memindahkan, berarti sudah selesai? Iya. Selesai berarti. Kelompok 5. Siap sudah. Iya. Iya, langsung aja di sini. Nah ini nggak mau jawab di sini. Harus dia Pak. Iyalah. Nanti kan yang 4 nilai di situ. Oh. Di lembar LKPD ini. Kalau 0 nilainya. Kita menghafal. Jangan dihafalkan di situ aja, nanti presentasinya begitu. Oke, 5 menit terakhir ya. Yang belum selesai menyalin silakan disalin dulu. Tadi sudah direkod belum? Memang apa udah direkod? Rekod. Apanya habis? Baterai, jadi mati keluar dari Zoom. Terus kenapa bisa masuk lagi? Masuk yang ini tuh pakai yang tadi kan pakai yang gerak sosial 11 sosial kan. Oh dia kau udah di record kawan. Tidak di record.
Jadi kan yang nomor 1 ini kan apakah yang menyebabkan minimnya penerimaan pajak di Indonesia. Nah, ini Di artikelnya kan udah dijelaskan kenapa masyarakat Republik Indonesia masih enggak bayar pajak. Nah, jadi kita bisa katakan itu pertanyaan di sini. Di bagian artikelnya. Nah, di sini karena dia itu kepatuhan dalam membayar pajaknya ini tidak terlalu diperhatikan. Ada yang ini nggak? Apa Lenovo? Lenovo kamu? Bisa pinjam nggak Pak? Chargernya? Charge. Mati ini Pak. Boleh nggak? Pinjam ya? Bentar, coba kesana. Pak Aryadi. Itu dok. Itu dok. Dok, yang itu laptop yang itu. Udah selesai semua? Oke ya. Sudah semuanya? Sudah selesai? Kelompok 4 sudah? Sudah, 5 sudah. Oke, kalau sudah, baik ya, kita akan melakukan presentasi. Nanti perwakilan masing-masing kelompok silakan untuk melakukan presentasi. Dan kelompok yang lain yang tidak sedang presentasi, nanti boleh saling menanggapi ya. Saling menanggapi satu sama lain. Siapa dulu yang mau presentasi duluan? Kelompok 1 dulu ya, Bro. 1 dulu ya? Oke, kita sesuai dengan urutan saja. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau kelompok 1 nanti silakan ditanggapi. Yuk kita berikan kesempatan kelompok 1 untuk melakukan presentasi. Silakan. Enggak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 1 sudah melakukan diskusi. Jadi dari hasil diskusi kami terhadap artikel yang diberikan, yang pertama itu berdasarkan pertanyaannya, apakah yang menyebabkan minimnya penerimaan pajak di Indonesia? Jadi jawaban kami berdasarkan artikel tersebut, minimnya penerimaan pajak di Indonesia itu disebabkan oleh kepatuhan pajak-pajak yang rendah. Karena banyak warga negara ini tidak patuh terhadap peraturan-peraturan ketentuan-ketentuan pajak yang sudah ditentukan. Lalu nomor 2 selanjutnya itu faktor-faktor apa yang membuat masyarakat enggan untuk membayar pajak. Yang pertama itu rakyat tidak percaya. Rakyat tidak percaya dengan undang-undang di bidang perpajakan. Lalu yang kedua, tidak percaya dengan petugas pajak. Ketiga ini masih ada orang yang ingin coba-coba untuk tidak membayar pajak. Lalu yang keempat, pajak belum menjadi budaya. Dan yang terakhir, alasan pengisian SPT PPh itu dinilai sangat ribet. Lalu yang ketiga, jelaskan upaya yang dapat dilakukan pemerintah agar masyarakat itu mau membayar pajak. Yang pertama, membudayakan pajak sejak dini. Jadi kita itu harus selalu memberikan budaya-budaya pajak sejak dini, mulai dari seperti membayar kas tepat waktu. Jadi kita tidak akan mengaret-ngaret nanti kalau saat membayar pajak. Lalu yang kedua itu menyederhanakan pengisian SPT. Dan yang terakhir adanya tax amnesty yang diberikan oleh pemerintah. Lalu yang keempat, sebagai warga negara nantinya kalian itu akan menjadi seorang wajib pajak. Nah, kontribusi apa nih yang akan kalian berikan untuk meningkatkan pendapatan pajak negara? Jadi kami menurut pendapat kami membayar pajak tepat waktu. Lalu yang kedua itu menjadi agen pajak dari komunitas terkecil seperti keluarga, teman sebaya, dan yang lain-lain. Oke. Mungkin sekian dari saya dan kelompok saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 1. Silakan kalau ada dari kelompok lain yang ingin menanggapi silakan. Oke, kelompok 2 silakan. Berdiri.
Okay, thank you for the chance. So I'm coming from group 2. Okay, thank you for the chance. So I'm coming from group 2. Here I would like to ask. Jadi kan seperti yang kita ketahui bahwa sifat pajak ini sifatnya memaksa, tetapi masih banyak masyarakat itu sendiri enggan untuk membayar pajak. Nah, padahal pajak itu bersifat memaksa. Kenapa hal itu bisa terjadi? Oke, ya. Artinya kalau bisa Pak simpulkan bahwa pajak itu kan sudah bersifatnya memaksa, ya. Jadi seharusnya setiap warga negara harus membayar pajak dong. Kan sudah dipaksa. Nah, itu kan ada hukumannya kan gitu. Tetapi kenapa masih saja ada yang enggan membayar pajak? Nah, kira-kira begitu. Silakan dijawab. Baik, sebelumnya terima kasih atas pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaannya Tatia. Jadi mengapa rakyat Indonesia itu tingkat wajib pajaknya rendah, padahal pajak sendiri sifatnya sudah memaksa. Nah, sudah dijelaskan dari Dea tadi bahwa pajak itu belum menjadi budaya kita. Jadi masyarakat itu masih sifatnya terpaksa untuk membayar pajak. Jadi bagaimana cara menumbuhkan budaya itu sendiri? Nah, tadi sudah juga dijelaskan pada nomor 3 adanya tax amnesty. Jadi pemerintah itu berupaya supaya masyarakat itu tidak takut lagi untuk membayar pajak. Apakah sudah jelas? Sudah ya? Baik, kita berikan tepuk tangan dong untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kita dengarkan presentasi dari kelompok 2. Silakan kelompok 2. Baiklah, saya di sini mewakili untuk kelompok 2 dan akan membacakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di kertas ini. Pertama, apakah yang menyebabkan minimnya penerimaan pajak di Indonesia? Minimnya penerimaan pajak di Indonesia yaitu karena kurangnya kesadaran masyarakat serta rendahnya kepatuhan atau ketaatan masyarakat terhadap peraturan serta kewajiban untuk membayar pajak. Nomor 2, faktor-faktor apa yang membuat masyarakat enggan membayar pajak? Yang pertama, tidak percayanya rakyat terhadap UUD perpajakan. 2, tidak percaya terhadap petugas pajak, kurangnya kesadaran, pajak belum menjadi budaya, dan pembayaran pajak yang tergolong rumit seperti dalam SPT tersebut. Ketiga, jelaskan upaya yang dapat dilakukan pemerintah agar masyarakat mau membayar pajak, yaitu bisa dengan memberikan keuntungan pada masyarakat. Maksudnya di sini memberikan keuntungan secara nyata berupa pembangunan infrastruktur di masyarakat tersebut. Yang kedua, memudahkan akses bagi wajib pajak untuk mengisi SPT, surat pemberitahuan tahunan, yang dikatakan pada sebelumnya bahwa itulah salah satu faktor masyarakat enggan membayar pajak karena ribet. Nah, sebagai warga negara, nantinya kalian akan menjadi seorang wajib pajak. Kontribusi apa yang akan kalian berikan untuk meningkatkan pendapatan pajak negara? Yang pertama, memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai pajak. Kedua, membayar pajak tepat waktu. Dan ketiga, mengajak orang-orang di sekitar untuk membayar pajak. Sekian, terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Presentasinya cukup baik sekali ya. Silakan yang ingin menanggapi. Siapa? Boleh, silakan Yayan. Berdiri ya. Jadi izin menanggapi, saya Yayan dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, jika kalian sebagai wajib pajak nantinya dan kalian akan mensosialisasikan, menerapkan dari diri kalian sendiri untuk rajin membayar pajak, bukan? Nah, bagaimana kalau saat kalian mengajak orang lain untuk rajin membayar pajak, tapi orangnya itu tidak mau? Nah, apa reaksi kalian sebagai wajib pajak dan tanggapan kalian sebagai wajib pajak nantinya? Oke, artinya kita sudah melakukan kampanye pajak gitu maksudnya ya. Tetapi orang masih itu enggan membayar pajak. Gimana reaksi kalian? Nah, tanggapannya gimana? Silakan. Siapa yang mau jawab nih? Ayo Reni langsung jawab. Silakan. Sana tuh temannya yang tanya. Silakan.
Baik, terima kasih pertanyaannya Yayan. Jadi menurut saya dan kelompok saya adalah bagaimana reaksinya? Karena kan kita sebagai wajib pajak itu udah berkontribusi untuk mensosialisasikan tentang pajak. Nah, namun orang yang kita sosialisasikan itu tidak menerima. Ya, maka itu di luar kehendak saya. Menurut saya itu di luar kehendak saya, dan juga kan ada undang-undang yang mengatur tentang perpajakan ini, maka dia akan mendapatkan konsekuensi dari tindakannya tersebut yang tidak membayar pajak. Sekian, terima kasih. Bagaimana? Cukup ya? Oke, kira-kira bisa diterima ya. Baik, selanjutnya kita langsung saja ke presentasi yang ketiga, kelompok 3, silakan. Siapa yang mau presentasi? Terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya perwakilan dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada hari ini. Berdasarkan artikel yang diberikan, apakah yang menyebabkan minimnya penerimaan pajak di Indonesia? Jadi menurut hasil diskusi kami itu karena kesadaran masyarakat itu sendiri masih rendah akan kepatuhan untuk membayar pajak, dan juga karena adanya kenaikan tax gap. Lalu untuk yang kedua, faktor-faktor yang membuat masyarakat enggan membayar pajak itu sendiri. Yang pertama itu masih ada rakyat yang belum percaya dengan undang-undang di bidang perpajakan. Yang kedua, tidak mempercayai petugas pajak. Dan yang ketiga, masih ada oknum-oknum yang ingin coba-coba untuk tidak membayar pajak. Lalu, membayar pajak itu belum menjadi budaya dan dinilai ribet. Yang ketiga, jelaskan upaya yang dapat dilakukan pemerintah agar masyarakat mau membayar pajak. Dengan adanya tax amnesty itu sendiri yang membuat masyarakat percaya pada pemerintah, petugas pajak, dan undang-undang pajak, lalu memudahkan atau menyederhanakan SPT atau laporan surat peringatan tahunan. Yang keempat, sebagai warga negara nantinya kalian akan menjadi seorang wajib pajak. Kontribusi apa yang akan kalian berikan untuk meningkatkan pendapatan pajak negara? Yang pertama itu rajin dan taat untuk membayar pajak, menciptakan lapangan kerja baru atau menjadi wira swastawan, lalu ikut menyebarkan pemahaman akan kesadaran diri untuk membayar pajak ke orang sekitar sebagai sarana untuk meningkatkan kepatuhan terhadap pembayaran pajak itu sendiri. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Pak. Oke, kita beri tangan. Baik ya, terima kasih tadi presentasi dari kelompok 3. Silakan yang ingin menanggapi boleh. Ya, seperti yang kita ketahui, baik, terima kasih atas kesempatannya. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya pajak itu merupakan iuran yang memaksa, yang diatur dalam undang-undang. Nah, karena diatur dalam undang-undang, tentu ada sanksi yang bakal kita dapat. Nah, sebagai wajib pajak nantinya, kalau misalnya kita ini lupa dalam membayar pajak, sanksi apakah yang bakal kita dapat gitu? Karena kelupaan membayar pajak. Baik, terima kasih. Terima kasih. Bertanya tentang sanksi ya. Kalau kita lupa atau tidak membayar pajak, silakan. Siapa yang mau jawab? Oke, silakan. Jadi ya, terima kasih Rosid atas pertanyaannya. Jadi Rosid bertanya, jika kita kelupaan misalnya membayar pajak, apa sanksi yang akan kita dapat? Nah, jadi berdasarkan pengetahuan yang saya dapat, kita beri contoh saja ini ya. Misalnya pajak kendaraan bermotor. Misalnya itu kan kita lupa, misalnya jatuh temponya misal 2 Mei misal. Nah, kita itu lupa 1 minggu misalnya. Jadi kita bayarnya pada tanggal 9 Mei. Nah, itu apa yang sanksi yang kita dapat? Yaitu denda. Jadi nanti misal di pajak itu kan ada apa tuh? List apa? Pembayarannya, misal ini sekian nanti ada di situ denda dari keterlambatan itu sendiri. Terima kasih. betul ya, jadi kalau bisa kita simpulkan bahwa denda yang bisa diperoleh itu contohnya adalah denda dalam bentuk, ya bisa dalam bentuk uangnya atau penambahan, bukan penambahan ya, artinya denda. Ya, yang namanya denda itu adalah tambahan dari pajak itu sendiri. Gitu. Jadi seharusnya bayarnya 6 juta jadi 6.200.000 sesuai dengan berapa waktu keterlambatan
yang dilakukan oleh si wajib pajaknya. Nah, kira-kira begitu. Oke, untuk kelompok 4 dan 5 kira-kira jawabannya ada yang berbeda nggak dari kelompok 1, 2, dan 3? Sama ya? Oke. Karena mengingat waktu kita sudah tidak begitu banyak lagi, ya. Saya kira cukup kalau semuanya menjawab pertanyaan 1, 2, 3, dan 4 itu relatif sama. Bisa kita simpulkan saja bahwa dari artikel yang sudah kalian bahas ini membahas tentang mengapa sih masyarakat itu masih enggan untuk membayar pajak gitulah ya. Nah, ternyata banyak sekali alasan-alasan dari masyarakat tersebut ya. Mulai dari satu ya, rumitnya sistem dalam pembayaran pajak itu sendiri ya. Kemudian yang kedua, dari sisi kepercayaan masyarakat kepada pemerintah ya, itu agak sedikit kurang. Jadi artinya apa? Nanti pemerintah perlu melakukan kampanye-kampanye pajak yang lebih dalam lagi kepada masyarakat ya. Jadi itu intinya ya. Nah, jadi kalau kita lihat kenapa masyarakat enggan membayar pajak, ya mungkin pemerintah harus perlu lebih lebih bersinergi lagi di dalam mengkampanyekan pajak itu kepada masyarakat supaya masyarakat tahu manfaat, tahu tujuan, dan itu intinya ya. Kemudian paham pajak itu digunakan untuk apa saja. Oke, untuk teman-teman kita yang sudah tampil dan presentasi pada kesempatan pagi hari ini, kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Baik anak-anak sekalian, setelah kita diskusi ini, maka seperti biasa kita akan melakukan permainan Kahoot. Ya, silakan dikeluarkan handphone atau gadgetnya. Ya, kita akan mulai bermain. Pak akan siapkan dulu. Pak tutup PowerPoint-nya. Oke, saya tutup dulu ya. Nanti kalian lihat jawaban. Baik, semuanya silakan melihat layar ini. Layar proyektor kita silakan dilihat ya. Join di Kahoot IT. www.kahoot IT. Oke. Masukkan PIN-nya. Iya, pakai nama asli ya, nah, supaya nanti bisa. Pokoknya kalau nggak pakai nama asli ya tidak akan masuk di dalam list penambahan nilai nanti. Sudah semua? Berapa orang tuh? 21, berarti 4 lagi. Ya. Gak apa-apa. Pas ya? Siap ya? Oke, 1, 2, 3, start. Jeng jeng. Apakah benar semua? Yeay! Luar biasa ya.
Benar semua. Soal nomor 2. Oh, siapa nih yang teratas nih? Samantha. Oh, Samantha punya kecepatan ya. Soal nomor 2. Karcis parkir dan jasa pelabuhan termasuk ke dalam jenis pungutan apa? Dimulai dari sekarang. Ada juga. Next. Siapa ya? Wow. Wah, ini masih memungkinkan ya, masih tipis-tipis. Tersisa 2 soal lagi. Pemungutan pajak tidak memberatkan wajib pajak merupakan apa itu? Prinsip apa? Iya. Silakan. Jeng jeng. Waktunya habis. Oh iya ya sama aja cuman. Oke, berarti yang 4 itu benar juga berarti. Yang merah. Next ya. Terakhir, yang merupakan objek pajak PPN. Oke. Siapa pemenangnya? Pemenangnya adalah Kelvin ya. Number Aldo. The first siapa? Oke, beri tepuk tangan dong. Luar biasa ya. Dia menyalip ternyata. Sud ya. Pakai buruh. Itu senjata luar biasa ya. Baik ya anak-anak, demikian tadi permainan interaktif kita menggunakan media Kahoot ya. Semoga ini bisa membangkitkan semangat dan motivasi kita di dalam belajar ya. Dan semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini ya bisa dimaknai untuk menjadi pembelajaran yang menyenangkan ya dan menambah ilmu serta wawasan kita mengenai pajak dalam pembangunan ekonomi. Oke, kita beri tepuk tangan untuk yang berhasil menjadi juara 1, 2, dan 3. Ya. Juara 3 Kelvin, silakan berdiri. Wah. Dengan skor 2703. Oke, juara kedua Aldo. Ya, dengan skor 3387 dan juara pertama Nadira Junisa dengan dengan skor 3456 ya. Nah, baik anak-anakku sekalian, demikianlah permainan kita ya menggunakan kuis interaktif Kahoot di dalam penilaian pembelajaran sederhana ya. Ini penilaian pembelajaran di awal untuk mengukur pemahaman kita berkaitan dengan materi pajak ya dalam proses kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semoga ini bisa dimaknai sebagai proses pembelajaran yang menyenangkan dan tentunya bisa menambah wawasan kita bersama tentang materi pajak ya. Nah, untuk mengakhiri kegiatan kita ya pada pagi hari ini, nanti Pak minta anak-anak sekalian untuk memberikan kesimpulan. Namun sebelumnya saya akan berikan dulu tugas, dan tugas ini nanti bisa dikerjakan di rumah masing-masing ya. Oke.
Baik ya, tugasnya nanti silakan dikerjakan di rumah masing-masing. Untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan Pak minta tolong kepada kalian semua yang ingin menyimpulkan, silakan angkat tangan. Tolong disimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Silakan Kelvin, berdiri. Baik, terima kasih Pak. Jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah bahwa pajak itu adalah hal yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Pajak itu adalah iuran wajib yang bersifat memaksa, yang artinya setiap warga negara wajib membayar pajak karena itu akan memberikan sumbangan yang baik untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga pajak itu akan memberikan sumbangan 70% di dana APBN yang akan meningkatkan pembangunan ekonomi di Indonesia nantinya. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan dong. Ya. Nah, anak-anak sekalian ya, demikian tadi pembelajaran mengenai materi pajak. Ya, jangan lupa bukunya dibuka, kemudian buka lagi referensi-referensi lain melalui internet. Ya. Kemudian kita juga punya Google Classroom, silakan dimanfaatkan. Di sana masih ada sebetulnya materi-materi yang berkaitan dengan pajak dan bisa kalian explore untuk menambah wawasan kalian supaya bisa memahami materi tersebut lebih jauh lagi. Nah, demikian anak-anak materi kita pada kesempatan pagi hari ini. Minggu depan ya, kita akan masuk pada materi pengenaan pajak. Ya, kita akan belajar bagaimana sistem pengenaan pajak PPH, bagaimana sistem pengenaan pajak PBB ya. Kemudian bagaimana juga cara menghitung PPN dan seterusnya, ya. Nah, tolong dipelajari terlebih dahulu materi-materi tersebut. Nah, Pak Kira cukup sekian dulu materi kita pada kesempatan pagi hari ini, dan jangan lupa terus belajar, jangan patah semangat, ya. Teruslah termotivasi, ya, tanamkan motivasi di dalam diri kita untuk terus belajar hingga akhir hayat kita, ya. Semoga kita semua nanti bisa mencapai cita-cita yang kita dambakan bersama, ya. Semoga ya kalian semua nanti bisa meraih apa yang kalian cita-citakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMA Negeri Sumatera Selatan. Berdiri.